Oke, kelompok Bu Permati dan Bu Francisca untuk mulai. Sampun Bapak, insya Allah siap. Monggo Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya sendiri Ibu Purwanti, CGP Angkatan 7 bersama rekan saya Ibu Francisca dan Haryanti akan melakukan praktek coaching yang berperan sebagai coach, yaitu saya sendiri dan coachi teman saya. Kami akan membahas tentang kasus atau permasalahan di kelas yang sedang dihadapi oleh Ibu Francisca. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Francisca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Purwanti. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Francisca? Alhamdulillah Ibu, baik sekali. Alhamdulillah Ibu Francisca. Hari ini kita mungkin akan ngobrol sedikit panjang tentang permasalahan yang mungkin sedang dihadapi Ibu Francisca akhir-akhir ini. Tidak apa-apa Ibu? Ibu tidak apa-apa. Alhamdulillah. Ibu Francisca, saya boleh bertanya tidak? Ya Ibu boleh, monggo. Akhir-akhir ini kalau saya melihat panjenengan itu kok jenengan sering murung, terlihat letih, lelah ketika keluar dari kelas itu sebenarnya ada apa nggih Ibu? Ibu, sebenarnya itu saya juga ini Bu, butuh seseorang yang mau saya ajak untuk membicarakan permasalahan yang sedang saya hadapi. Kira-kira apakah Ibu Purwanti bersedia untuk membantu saya, Oke, baik insya Allah Bu Francisca. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu Francisca? Kalau boleh, saya mau mendengarkan cerita permasalahan Ibu Francisca saat ini itu apa Bu? Ibu, saya ingin menceritakan permasalahan saya. Jadi Ibu, saya itu sebenarnya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Jadi seperti yang kita tahu Ibu, saya mengajar di kelas 10 di SLBC YPSL Gemolong. Dan saya mendapatkan murid itu kok banyak sekali nggih Ibu, ada 11 anak. Padahal seharusnya saya itu hanya kelas 10. Tapi ternyata saya harus mengampu 3 kelas, jadi kelas 10, 11, dan 12. Nah, sebenarnya kan itu sudah overload jika kita melihat peraturan tentang pembagian kelas untuk sekolah luar biasa. Lalu ditambah lagi di kelas saya itu ada berbagai ketunaan Ibu dan kemampuannya juga sangat-sangat berbeda. Hal tersebut yang membuat saya setiap selesai KBM itu selalu tampak lelah dan sering merasa bingung untuk menentukan strategi kemampuan maupun metodenya Ibu yang akan saya gunakan untuk KBM selanjutnya ataupun pembelajaran selanjutnya seperti itu Bu. Oh, jadi begitu permasalahannya nggih Ibu. Nah, Ibu kira-kira yang Bu Francisca harapkan setelah kita melakukan obrolan ini kira-kira apa sih Ibu? Ibu. Jadi harapan saya setelah kita melakukan obrolan ini, saya itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Ibu. Sehingga saya juga tidak merasa lelah ketika setelah pembelajaran, terus saya juga nggak bingung ketika akan memulai ataupun mengakhiri kegiatan pembelajaran saya di kelas seperti itu, Ibu. Jadi begitu. Nah, ya, Bu Francisca, kira-kira Bu Francisca punya rencana tidak untuk menghadapi masalah tersebut itu? Kira-kira Bu Francisca itu mau melakukan apa gitu? Jadi Bu, sebenarnya saya itu memiliki rencana Bu untuk mengatasi masalah saya. Salah satunya dengan mengadakan asesmen, baik itu asesmen sumatif maupun formatif, nggih Bu. Lalu asesmen tersebut akan saya gunakan untuk membagi anak-anak saya menjadi beberapa kelompok belajar. Nah, setelah saya membagi kelompok belajar untuk anak-anak saya itu berharapnya saya lebih bisa memudahkan jalan saya atau memudahkan saya untuk melakukan KBM di kelas. Lalu
saya juga berencana untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi agar seluruh anak itu dapat tertangani dalam waktu yang sama, tapi juga tetap secara maksimal, begitu Ibu. Oh, begitu. Nggih, luar biasa nggih rencana Ibu Francisca nggih sudah sedemikian terprogram. Nah, kemudian untuk rencana aksi atau untuk menghadapi permasalahan tersebut, kira-kira kalau misalkan rencana yang Ibu Francisca tadi ungkapkan belum berhasil gitu, kira-kira bagaimana Ibu? Jadi kalau misalkan nanti Ibu, saya akan meminta bantuan dari rekan-rekan saya untuk tetap mengamati saya Ibu ketika saya menjalankan program atau rencana aksi saya ke depannya Ibu, karena tanpa bantuan rekan-rekan saya pun saya nanti bisa saja akan merasa menyerah, atau bisa juga saya nanti putus asa di tengah jalan, seperti itu Bu. Bagus sekali, memang harus seperti itu. Kita itu harus sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi, apa yang kita alami ketika dalam proses pembelajaran itu ya Ibu. Situasi yang Ibu hadapi itu memang sangat sulit bagi Ibu, nggih. Menurut saya juga sangat sulit, dan saya sendiri misalkan sebagai ibu itu belum tentu saya bisa menghadapinya. Nah, karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan dan cukup kompleks yaitu Ibu. Akan tetapi jika Ibu mampu menghadapi permasalahan tersebut, saya yakin Ibu akan sukses untuk kedepannya. Ibu, terima kasih Bu atas support, atas bimbingan dari Ibu. Jadi setelah kita ngobrol Ibu, saya sekarang mengetahui Bu apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi, begitu Ibu. Oke, terima kasih Bu Francisca. Nah, untuk kemudian saya mau bertanya kepada Ibu Francisca, perasaannya bagaimana sekarang ketika saya ini melakukan coaching, walaupun hanya dalam waktu yang singkat, tidak seperti yang kita bayangkan tadi ya Bu. Jadi perasaan saya Ibu ketika melakukan coaching dengan Ibu Purwanti itu saya sangat senang Ibu, saya juga bersemangat karena saya juga bisa mengetahui apa yang harus saya lakukan ketika saya menghadapi permasalahan seperti tadi. Jadi terima kasih sekali Ibu Purwanti sudah membuka pemikiran saya sehingga saya bisa mendapatkan solusi-solusi yang mungkin menurut saya bisa solusi tersebut bisa saya lakukan sesegera mungkin, dan semoga solusi tadi juga solusi yang tepat Ibu Purwanti. Nggih, sama-sama Ibu Francisca. Terima kasih juga atas waktunya, atas kesempatannya yang sudah diberikan untuk kita mengobrol, dan tentunya pengalaman yang sudah Ibu Francisca paparkan itu bisa menjadi tambahan pengetahuan dan tambahan pengalaman bagi saya sendiri, nggih. Terima kasih Ibu Francisca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan melakukan praktik coaching untuk kasus yang kedua, yaitu dari Ibu Purwanti, dengan tema mengenai kenakalan anak broken home, abai terhadap tugas, dan terkesan tidak menghormati guru. Di sini saya akan berperan sebagai coach dan Ibu Purwanti berperan sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Purwanti. Bagaimana kabarnya? Selamat siang Ibu Francisca. Alhamdulillah. Purwanti hari ini. Alhamdulillah kabarnya baik Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah. Ibu Purwanti hari ini bisakah kita ngobrol sebentar nggih Ibu? Kita akan ngobrol-ngobrol sebentar dengan waktu yang mungkin tidak terlalu lama Ibu. Apakah Ibu bisa?
Tentu saja Ibu, saya bisa sekali. Kebetulan saya juga banyak yang perlu saya obrolkan. Saya butuh teman untuk berbagi atas masalah yang sedang saya hadapi, Ibu. Oh iya, ternyata Ibu Purwanti sedang ada masalah, Nje. Pantas saya lihat Ibu itu kok kayaknya risau sekali. Ada apa Ibu? Bisakah Ibu bercerita tentang permasalahan Ibu kepada saya? Betul Ibu, sebenarnya ini bukan masalah yang besar, hanya memang karena saya sebagai pendidik, saya merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi terhadap siswa saya, Ibu. Sebenarnya akhir-akhir ini saya itu menghadapi murid, salah satu murid saya itu dia sangat berubah perilakunya, dia sangat abai terhadap kesepakatan yang sudah kami buat di dalam kelas, kemudian juga dia abai terhadap tugas-tugas yang sudah saya berikan, kemudian dia juga sering mengganggu temannya gitu Ibu, dan terkesan dia itu abai gitu Ibu. Saya jadi bingung, saya harus apakan anak tersebut gitu Ibu. Oh, Nje. Lalu uh, Ibu Purwanti punya rancangan atau rencana ke depannya untuk mengatasi permasalahan tersebut atau tidak, Nje, Bu? Kebetulan saya itu sudah punya angan-angan Ibu. Saya ingin menemui wali kelas sebelum saya itu ketika dia di kelas 1 ya. Kebetulan yang memegang perwalian itu kan teman saya. Nah, saya ingin bertanya tentang anak tersebut kepada wali kelasnya. Kemudian saya juga ingin melakukan pendekatan secara personal Ibu terhadap anak tersebut. Hanya untuk saat ini itu sepertinya anak tersebut itu mau didekati kok agaknya susah sekali gitu loh Ibu. Oh, Nje. Lalu apa Bu harapannya jenengan ketika jenengan sudah tahu nanti anaknya mau diapakan, lalu juga jenengan sudah punya rencana aksi seperti itu, harapan Ibu apa setelah melakukan itu? Ya, harapan saya itu saya mengetahui permasalahan yang terjadi terhadap anak tersebut sehingga anak tersebut itu kok melakukan pelanggaran yang seperti itu, melakukan hal-hal yang di luar kesepakatan kelas kita gitu loh, Ibu. Untuk pembelajaran juga dia itu tidak bisa mengikuti secara maksimal. Jadi saya sayangkan karena kan sebenarnya anaknya itu kan saya lihat dari nilai-nilainya itu sudah bagus, tapi kenapa perilakunya seperti itu gitu loh Ibu. Oh, Nje. Bagus Ibu. Mungkin ada tindak lanjut ke depannya Ibu selain mendatangi wali kelas yang terdahulu, terus juga Ibu melakukan tindakan-tindakan rencana aksi jenengan, Ibu. Untuk rencana selanjutnya kalau misalkan saya melakukan pendekatan wali kelas sebelumnya belum berhasil, pendekatan ke personal tersebut juga belum berhasil, saya ingin melakukan pendekatan terhadap orang tuanya, Ibu. Saya ingin berkomunikasi lebih intens kepada orang tuanya atau keluarganya maupun saya ingin kolaborasi dengan guru BK, Ibu. Jadi saya butuh bantuan untuk menghadapi anak tersebut supaya saya juga mendapatkan informasi yang lebih valid tentang anak tersebut untuk menemukan solusi-solusinya gitu, Ibu. Oh, Nje. Bagus sekali Ibu. Memang harus seperti itu nggih ketika kita menghadapi permasalahan. Jadi kita memiliki planning-planning, jadi tidak hanya satu plan, jadi bisa memiliki 2 sampai 3 planning agar rencana aksi kita untuk memajukan anak itu juga berjalan dengan lancar dan berhasil nggih Ibu. Ya. Nggih. Karena saya tahu sebenarnya Bu Purwanti itu hebat kok. Jadi saya rasa Ibu pasti bisa untuk merubah sikap dan sifatnya anak tersebut agar bisa lebih mematuhi keyakinan kelasnya, terus juga mau melakukan apa yang seharusnya dia lakukan seperti itu, nggih, Bu. Lalu menurut Ibu itu siapa saja ya Bu yang bisa membantu Ibu Purwanti untuk tetap menjaga komitmen dan konsisten terhadap rencana-rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Ya, terima kasih Ibu motivasinya. Kalau menurut saya ya pihak-pihak yang terlibat itu ya selain saya pastinya guru mapel yang terlibat mengajar
dia ya, juga dari guru bimbingan konselingnya juga ikut memantau terhadap perkembangan anak tersebut, Ibu. Saya rasa semua pihak itu harus terlibat, tidak terkecuali keluarga ya. Keluarga orang yang paling terdekat, orang-orang yang paling dekat dan paling tahu kondisi anak tersebut kan keluarga. Jadi semua civitas itu harus saling berkomitmen untuk sama-sama bagaimana caranya menemukan solusi atas masalah yang dihadapi oleh anak tersebut sehingga anak tersebut tidak lagi melakukan pelanggaran gitu, Ibu. Jadi ini kan masih kelas 11 anaknya. Jadi saya harap itu nanti ketika berjalannya waktu anak tersebut bisa berubah kembali lagi, nilai-nilainya itu bisa tetap dipertahankan dan bisa meningkat gitu, Ibu. Karena kan sebentar lagi juga dia akan naik kelas 12. Begitu, Ibu. Ibu, satu kali pertanyaan lagi, Ibu. Setelah kita melakukan aktivitas atau kegiatan coaching ini, Ibu, apa yang Ibu Purwanti rasakan pada saat saya melakukan coaching dengan Ibu ini? Terima kasih Bu Francisca. Setelah saya melakukan diskusi dengan Bu Francisca, saya itu merasa sangat lega. Saya bisa mengungkapkan apa yang selama ini saya rasakan, yang sebelumnya itu saya bingung mau mulai dari mana, Ibu. Tapi setelah tadi kita melakukan diskusi, itu saya rasa rencana aksi saya ke depannya itu lebih terarah, Bu Francisca. Jadi saya sangat merasa terima kasih saya telah dibantu oleh Bu Francisca untuk menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga percakapan kita kali ini dapat menjadi bahan refleksi untuk kita semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami dalam praktek coaching. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu, kita mengisi refleksi J. Kita refleksinya sampai yang sudah di share oleh Pak Darsono. Kemarin nggih? Nggih. Kalau yang kemarin itu masih ada tulisan latihan itu, Bu. Apa sudah di-share ulang, Bu, sama Pak Darsono? Sepertinya belum. Sepertinya kemarin juga sudah, tapi masih tulisannya masih latihan. Ya Allah, Bu Francisca, mohon maaf Bandicam saya ternyata tidak terdetek. Oh, belum saya on kan, pripun iki, Bu? Oh, nanti minta tolong sama Pak Darsono karena Pak Darsono juga merekam, siapa tahu. Ya Allah. Mohon maaf, Bu. Ini tadi padahal saya sudah siapkan dari tadi loh, Bu. Enggak apa-apa. Kita langsung mengisi nggak Ibu karena waktunya hanya 10 menit. Oke, siap.
Bu Nuni di kelas 11 sebelah. Bu Pur, Ya Ibu, ya. jenengan sudah selesai mengisi refleksi diri? Belum, sebentar lagi. Pripun? Oke, ini tadi Pak Darsono memberi pesan. Bila sudah selesai, silahkan mengisi lembar refleksi sampai dengan jam 14:05 dan masuk main room lagi. Ingatan. Lembar refleksinya dikirim di mana? Mboten kan? Yang tadi loh Bu, Heeh. kayaknya nanti kita bacakan gitu. Oh, kita bacakan ya. Oh, nggih, Oke, nggih. setelah itu besok Siap. nanti setelah ini bisa diupload ke LMS-nya. LMS. Oke, siap. Oke. Halo. Iya ya. Ini baru di TK ini. Aku lagi ngungsi, lagi praktek ini loh. Lagi ngungsi soalnya kan mati lampu. Adip di tempatnya Mbah. Oh ya udah, sebentar.
Monggo Bu Pur kembali ke main room. Oh ya. Sudah langsung meninggalkan ini ya. Kayaknya Bu, ini saya masih mau masuk dulu. Bu, ada Bu Nuni. Iya.